Bismillahirrahmanirrahim. Mutarrib bin Abu Bakar berkata, orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Apabila kita ada merasa bosan dengan zikir, apabila kita ada merasa bosan dengan membaca Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu belum menjadi kekasih kita sepenuh hati. Sebab kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita kadang akan bosan berbicara kepadanya, mengadu kepadanya, berkeluh kesah kepadanya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, sungguh bohong dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, apabila masuk waktu malam ia tidur meninggalkan aku. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Orang mengaku cinta kepada Allah, maka orang ini dianggap bohong apabila dia tidak ada menggunakan malamnya itu untuk munajat kepada Allah. Karena waktu yang paling bersih, waktu yang paling tenang untuk munajat kepada Allah itu malam hari. Nah, oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan mana lebih baiknya siang dan malam, mana abdalnya siang lawan malam itu. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa lebih abdal malam daripada siang. Di mana kehebatannya malam daripada siang itu? Pertama, malam itu ada nengaran Lailatul Qadar. Ada kalau malam Lailatul Qadar jar, adalah siang qadar kada terdengar. Nah, ini menunjukkan bahwa malam lebih utama daripada siang. Yang kedua bahwa Allah Ta'ala setiap tengah malam turun menawarkan kepada hambanya rahmat-rahmat yang akan dibagikannya malam. Nah, jadi malam ini waktu yang mulia untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti menunggu akan datangnya malam itu. Kalau ia mengaku cinta kepada Allah, malamnya guring, itu menunjukkan pengakuannya kada bujur, artinya cinta kepada Allah. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Nah, Allah Ta'ala pada waktu tengah malam sampai subuh itu membuka hijab kepada orang-orang yang ingin bertemu kepada Allah. Mulai tengah malam sampai subuh, Allah membuka hijab, membuka dinding, membuka pintu siapa-siapa yang hendak bertemu kepada Allah. Nah, orang-orang yang pecinta Allah tentu merindukan waktu di mana Allah membuka pintu untuk berjumpa itu. Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Nah, kayak apa nih itu? Bila orang cinta lawan Allah, nyemuar lawan dirinya seorang.
Kenapa muarnya? Diri ini kada tahan, hati masih hendak. Ini lah, masih rame lagi berzikir nih, mata mengantuk bana sudah kan beri muar ngarannya diri nih. Masih rame lagi bersalawat lawan Nabi, tapi awaknya kada menyandang lagi. Nah, makanya orang yang sudah cinta kepada Allah itu dia benci kepada dirinya, karena dirinya ini menghalanginya daripada terus-menerus berasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Yahya bin Mu'az berkata pula, barang siapa yang tidak ada padanya 3 perkara, maka tidaklah ia orang yang mencintai. 3 macam nih kada ada pada diri kita, berarti kita kada mencintai Allah ngarannya. Satu, mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Nah, mengutamakan kalam Allah daripada perkataan manusia. Arti mengutamakan itu menomor satukan. Artinya ayuha mendengari lain pada kalam Allah. Mendengari berita ayuha ada apa-apa. Tapi asal nang diutamakan itu kalam Allah. Itu ya bagian daripada firman Tuhan tadi, wala tansa nasibak minad dunia itu. Jangan lupakan ada bagian engkau dari dunia yang mesti diambil. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Kita maulah tugas, kita seorang yang maulah tugas. Aku bila imbah maghrib sampai isya membaca Quran. Tugas. Nah, lalu apapun yang menghalangi tugas kita itu kita tinggalkan. Kayak apa aja raminya berita, kada melihat berita menimbah maghrib itu. Karena ini sudah aku tetapkan aku mbah maghrib yang membaca Quran. Nah, ini salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu amal yang terus menerus walau sedikit. Kenapa? Karena terus menerus ini adalah bukti bahwa kita ini disiplin. Bukti bahwa kita ini disiplin, bukti bahwa kita ini menepati janji kepada diri kita. Misalnya aku beramal, bila maghrib, aku beramal. Atau kita waktu misalnya bila jam 3 malam sampai pukul 4, atau pukul 4 sampai subuh membaca Quran. Nah, tapi tiap malam itu pasti ada menemui halangan-halangan, rintangan. Nah, di situ diukur kecintaan kita kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, kita pasti akan meneruskan apa yang sudah kita tetapkan itu. Jika ibaratnya makhluk manusia ini ngasih pulang itu sudah kebiasaan datang ke rumahku ini jam 3. Nah, jadi disiapakan sudah tuh. Disiapakan ini itu jam 3 datang. Karena esok jam 3 datang. Ini disiapakan pukul 3, orangnya kada datang. Nah, makanya Allah tuh kada katuju amalan tuh berubah-ubah jam. Mun hendak beramalan waktu ini, tarusakan waktu itu, kekalkan di waktu itu. Karena setiap waktu itu ada malaikat-malaikat yang mengawal waktu itu. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Yang kedua, mengutamakan bertemu Allah Ta'ala daripada bertemu makhluk.
mengutamakan bertemu Allah daripada bertemu makhluk. Nah, kita berzikir, kita sembahyang, itu bertemu Allah. Mengutamakan ibadah daripada khidmat, melayani kepada makhluk, merupakan mengutamakan ibadah daripada khidmat, melayani kepada makhluk. Jadi ibadah itu mesti diutamakan daripada segala-galanya, karena ibadah itulah pokok dasar diciptakannya manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menurunkan kita keamanan, Allah menurunkan kita kedamaian, Allah menurunkan kita rezeki, Allah menurunkan kita duit, itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Duit itu diulah oleh Allah sedemikian rupa supaya apa? Duit itu gunanya menjaga diri supaya tetap beribadah. Biar habis duit tapi ibadah kada terganggu. Nah, kayak itu maksudnya. Makanya diadakan Tuhan duit supaya kita sibuk beribadah, jangan lagi mengurus itu. Nah, kita kadang-kadang memalar duit, awak dipaksakan ibadah tertinggal. Nah, ini menyalahi fungsi yang dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan duit agar kita nyaman beribadah. Ini kada duit kita palar, awak kita korbankan, kauyuhan, sembahyang kada kawa lagi. Nah, mesti duit itu untuk melancarkan segala urusan-urusan ibadah kepada Allah. Dan itu duit bila digunakan kepada demikian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita kalah duit tapi menang ibadah. Nah, itu. Bujur kita menang duit tapi ibadah kita kada tagawi, ibadah kita terkurangi. Nah, itu nang rugi. Kalau kita mencintai kepada Allah, kita mengutamakan ibadah daripada khidmat, melayani kepada makhluk Allah Ta'ala.